menyebabkan seseorang mencari dunia dan menyukainya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma daqatillah wa farajahullah ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Berkata al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukhtasar Ihya tentang bab mematahkan syahwat perut dan kemaluan. Kalimat syahwat ala lisanil ulama sesuatu keinginan yang menjadikan si pemilik syahwat tersebut bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sebaliknya bisa membinasakan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syahwat, keinginan ataupun hawa nafsu daripada setiap manusia diawali dengan hingga mereka mampu mengendalikannya dan meningkat daripada tingkatan-tingkatan syahwat dan hawa nafsunya menjadi yang lebih baik. Di antara syahwat yang tidak baik adalah ketika seseorang manusia tidak memperdulikan apa yang masuk ke dalam perutnya daripada makanan dan minuman. Karena beliau katakan di sini segala sumber dosa adalah syahwat perut. Orang kalau sudah makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, tidak mementingkan daripada apa yang masuk ke dalam perutnya, dampaknya bukan menjadi baik untuknya, melainkan bisa mendatangkan mudarat untuk si pemilik perut tersebut. Oleh karena itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dan mengajarkan, memberitahukan serta memberikan makna pemahaman kepada kita orang yang beriman. Kulu washrabu birizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, kulu washrabu wala tusrifu. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang masuk ke dalam perut manusia, ya. Semua itu kembali kepada bagaimana kita mengendalikan syahwat atau keinginan yang ada pada diri setiap kita. Kadang manusia melihat dari makanan yang dilihat atau minuman, padahal perutnya udah nggak mampu lagi untuk makan dan minum, memasukkan makanan dan minuman. Tapi karena pengendalian nafsu dan syahwatnya tidak bisa terkendali, akhirnya dia memaksakan karena apa yang dilihat oleh matanya atau yang dicium oleh aroma oleh hidungnya, ya, akhirnya pengen makan lagi, pengen minum ini, pengen lihat itu, kepengen lagi, hingga dia tidak bisa mengendalikan apa yang masuk ke dalam perut. Itu kata Imam Ghazali sumber segala dosa. Dengan sebab itu akan bertambah syahwat kemaluannya. Bertambah di sini keinginan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia memberikan daripada keinginan yang lain. Ya, dia menimbulkan keinginan atau syahwat yang lain daripada anggota tubuh yang wajib untuk dia menjaganya. Dan diceritakan sebab daripada Nabi Adam melanggar larangan Allah, wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Mendekati aja dilarang sama Allah. Karena Allah tidak melarang di situ untuk makan. Kayak semua yang di dalam surga itu tidak ada larangan.
tapi semua adalah sunnatullah. Jadi hikmah daripada larangan tersebut dan menjadi ujian untuk Nabi Adam juga istrinya terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Pada hakikatnya dalam surga itu tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan. Apa yang kita inginkan di dalam surga itu, walakum ma tashtahi anfusakum, apa yang kalian selera di dalam surga. Walakum ma tad'un, ya. Dan apa yang kalian inginkan, selera kalian apa ada gitu. Itulah kenikmatan di dalam surga. Allah jadikan kita min ahlil jannah. Tapi dalam peristiwa Nabi Adam, ya, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian dan cobaan. Oleh karenanya Allah melarang mendekati apa yang tidak boleh didekati. Tapi dengan tidak ada kata menyerah untuk iblis, karena kedengkiannya, kebenciannya kepada Nabi Adam, ya. Juga karena sebab sombongnya ketika diperintahkan untuk menghormati penciptaan manusia, dia tidak mau, akhirnya dia dikeluarkan dari surga dengan bantuan daripada makhluk Allah lain, ular di situ membujuk daripada Nabi Adam. Akhirnya makanlah itu buah. Jadi bukan buahnya itu adalah khuldi, pohonnya itu buahnya bukan khuldi namanya, ya. Nah, khuld itu artinya kekal. Ya, andaikan tidak dimakan dia kekal di dalam surga. Hikmahnya seperti itu dikatakan, ya. Tapi kenapa dikatakan buahnya itu khuld? Dalam Al-Quran pun tidak menjelaskan situ nama buahnya yang dari pohon yang dimakan oleh Nabi Adam, hanya sebatas syajarata. Tapi makna daripada khuld di sini, buahnya itu ketika itu tidak dimakan maka orang tersebut akan kekal di situ, maksudnya Adam. Namun iblis tidak menyerah, ya, terus akhirnya dengan hikmah dari Allah pun memberitahukan bahwasannya Nabi Adam termakan. Oleh sebab itulah, gara-gara yang masuk ke dalam perut itu tidak yang disukai dan diridhoi Allah, Adam pun dikeluarkan sebagai teguran dan keberlangsungan daripada umat manusia di atas muka bumi ini, ya. Namun semua akan kembali ke tempat, ya, di mana Allah telah mempersiapkan di antara mereka yang mendapatkan nikmat abadi, dan di antara mereka umat manusia ada yang mendapatkan kehinaan yang abadi pula. Dan Allah berikan kita selalu di dalam kenikmatan tersebut. Keutamaan lapar dan jeleknya kenyang. Rasulullah SAW bersabda, jahidu anfusakum bil ju'i wal atasi fa innal ajra fi zalika ka ajril mujahidi fi sabilillah wa innahu laisa min amalin ahabba ilallahi ta'ala min ju'in wa atasi. Perangilah nafsumu dengan lapar dan haus, karena pahala dalam hal itu seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah, dan tiada amal yang lebih disukai Allah Ta'ala daripada lapar dan haus. Dengan ibadah puasa, ya. Jadi memerangi nafsu dengan lapar dan haus, dia tidak memberikan kesempatan untuk perut kita itu betul-betul merasakan kenyang. Ya, artinya kenyang susah, mau bernapas saja susah, mau bergerak susah, mau kemana-mana susah, karena terlalu kenyang. Ada waktunya lapar baru makan, sebelum kenyang berhenti,
Nah, seperti itu yang diajarkan Rasulullah. Makan saat engkau lapar, berhenti sebelum kamu merasakan kenyang. Sepertiga untuk bernafas, sepertiga untuk minum dalam satu hari satu malam ya. Nah, yang seperti ini adalah dengan landasan ibadah kepada Allah akan disukai oleh Allah. Laparnya, dahaganya, karena nafsu itu, syahwat dan hawa nafsu itu, kalau si pemilik tubuhnya kenyang, dia juga ikut kuat gitu. Ada power yang didapatkan oleh si hawa nafsunya tadi. Tapi kalau dia kurang makannya, artinya membatasi, tidak memberikan kesempatan untuk kenyang, tapi tidak juga membiarkan dirinya kelaparan sampai sakit misal tadi ya, itu akan membuat syahwat dan kemauan pada dirinya juga melemah. Kayaknya kalau kita lihat dalam kondisi kita berpuasa, lemah ya, keinginannya lemah, pengen itu nggak nafsu lah bahasanya kalau kadang sering kita alami itu ya. Nggak ada, mau bergerak aja nggak nafsu, mau kemana-mana aja udah nggak nafsu lah. Karena lapar, perutnya kosong dalam keadaan puasa. Nah, orang yang melakukannya itu karena Allah ya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala seperti orang yang berjihad ya. Lalu kalau orang yang menjalankan diet gimana? Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Itu adalah pengamalan, amalan yang dilakukan bagi mereka yang diet ya. Bukan untuk kecuali menguruskan badannya. Itu tujuan orang diet. Jadi nggak ada hubungannya dengan pahala di jalan jihad di jalan Allah, hingga dia merubah. Dia diet tapi dengan niat untuk apa? Mematahkan syahwat perutnya. Dietlah, tapi dengan niat ibadah kepada Allah, baru bisa mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Kalau ditanya ente kenapa diet, anak pengen ngurusin, berarti tujuannya ngurusin badan gitu. Andai dia berniatnya mematahkan syahwat perut dan kemaluannya, maka dietnya itu insya Allah bernilai ibadah berpahala. Dan itu amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala dengan mengosongkan perutnya dari makan minum ya, bukan juga menyiksa dirinya dengan tidak makan dan minum sama sekali ya. Ada orang yang ingin melakukan ibadah, bahkan ibadah yang berlebihan pun puasa dilarang dalam syariat, tidak dibetulkan oleh Nabi ya. Satu orang datang kepada Rasulullah pengen berpuasa, bertanya ya, puasa yang paling baik itu yang bagaimana? Karena beliau melihat Rasulullah seringkali berpuasa. Kata Rasulullah, puasalah kamu sebulan 3 kali di pertengahan bulan. Ana mampu lebih dari itu, kata si ini tadi sahabat yang bertanya. Kalau gitu kata Nabi, tambah Senin Kemis. Seminggu 2 kali, tambah yang pertengahan bulan 3 hari. Ana mampu lebih dari itu, kata Rasulullah. Kalau begitu puasalah sehari puasa, sehari tidak puasa, puasa Nabi Daud. Ya Rasulullah, ana mampu dari itu, kata Rasulullah. Nggak ada yang lebih baik dari itu, nggak ada yang lebih baik dari itu. Atau diet yang paling baik pun adalah puasa. Bilang Nabi, tidak ada yang lebih baik dari puasa Nabi Daud. Akhirnya balik ini orang, tahun berikutnya datang lagi mendatangi Rasul. Rasul nggak tampak sama orang ini, artinya nggak keciren, nggak kenal. Kurus badannya,
Ya kurus betul karena puasa setiap hari dia. Nah, ini udah menyalahin aturan ya. Puasa itu bagus, ibadah yang disukai Allah, tapi kalau tidak sesuai dengan yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad, para utusan Allah, bukan jadi bagus, itu malah jadi nggak baiknya ya. Ditanya sama laki-laki ini, ya Rasulullah, nggak ingat kesamaannya, nggak kenal kah? Siapa? Kata Nabi. Nabi aja nggak kenal, sampai nggak kenal setahun full nggak puasa. Hebat nggak? Saking dia ingin melakukan satu ritual ibadah yang disukai sama Allah, malah menjadi sebaliknya, tidak disukai ya. Kata Nabi, kata itu orang, aku ya Rasulullah yang tahun lalu bertanya masalah puasa. Nabi kaget ya, Nabi kaget ngelihat kondisinya betul-betul hancur badannya, kurus kayak tinggal kulit ame tulang aja ya. Yang tahun lalu dia masih berisi, badannya masih gemuk ya. Nah, jadi seperti itu pun tidak dianjurkan ya. Ikuti apa yang diarahkan oleh Rasulullah. Bilang makan itu sepertiga, minum sepertiga, bernapas sepertiga. Nah, jangan berlebihan daripada itu. Imam Ali mengatakan, man hammuhu batnuh qimatu makharaja minhu. Orang yang di otaknya dipikirnya hanya perutnya, ngisi perutnya aja, bagaimana caranya ngenyangkan perutnya, maka harga dirinya, kata beliau, seperti yang keluar dari perutnya. Orang itu seperti itu. Hadir ke acara, makan apa? Makan otaknya, perutnya dulu diisi. Di otaknya itu ada perut dulu. Tuh kondangan di sana, ada acara tuh panggilan. Oh itu enak tuh makan tuh rumah itu. Kalau tuh orang pasti daging itu ya. Lihat lagi acara ini. Oh itu bos ikan, itu pasti ikan kakap keluar tuh. Di otaknya itu ada apa yang ada di ngisi perutnya, masya Allah. Ya, biasanya itu kalau maulid arba'in banyak tuh pikiran seperti itu. Kalau udah berjalan maulid arba'in, lihat rumah siapa yang datang. Oh itu rumah itu menunya ajib, datang dia. Nah, di mana malam nih maulid? Oh, itu di sono, ini gang ini. Ya, gitu. Makan di rumah dulu dia. Nah, habis acara langsung pulang. Syukur-syukur kalau dia datang. Kadang nggak datang. Nah, itu biasanya ya momen-momen yang seperti arba'in banyak yang bertanya. Oh rumah fulan tuh ada hadiah, dikasih baju, sarung, gamis, baru datang semua. Kalau enggak, mikir-mikir. Jangan, kita ini semua kita lakukan untuk Allah ya, lillah yunajilillah. Baru kita dapatkan Allah. Kalau kita lakukan selain daripada Allah, man kana hijratuhu di dunia yusibuha imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Selain Allah, kalau niat dia bergerak, dia menuju ke satu tempat selain Allah tujuannya, ya dia dapatkan selain Allah, rugilah. Ya rugi kita. Jangan pikirannya di ngisi perut, nanti harga dirimu seperti yang kamu keluarkan dari perut itu. Kotoran yang kita keluarkan ini seperti itulah nilai manusia yang memikirkan perutnya. Waliyadzubillah. Allah beri pemahaman insyaallah. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, la yadkhulu malakutas samai man ma'abatna. Tidaklah bisa masuk kerajaan langit siapa yang memenuhi perutnya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, ilbasu wasrabu wakulu fi ansafil butuni fa innahu juz'un minan nubuwah. Pakailah baju, minum dan makanlah di tengah perut, karena ia adalah bagian dari kenabian. Adalah saat betul-betul lapar di tengah perut itu, ketika betul-betul kita lapar ya. Pakai baju takwa,
Artinya yang menutupi auratmu, baik itu laki ataupun perempuan. Pakailah baju, juga bukan sembarangan baju. Baju yang menutupi auratmu, mau laki kah itu atau perempuan. Ya. Dan sebaik-baik pakaian birang Allah, pakaian takwa. Ya. Sebaik-baik pakaian, pakaian takwa. Jadi pakaian takwa apa? Pakaian yang betul-betul menutupi auratnya, itu yang mendatangkan ridhonya Allah. Nah seperti itu pakai. Makan, minum, begitu juga. Kasih lambungmu untuk tidak terlalu berat kerjanya. Nah, tidak terlalu berat kerjanya. Ketika lapar baru makan. Sebelum kenyang berhenti. Kita bisa merasakan makanan sudah masuk, tapi kok belum kenyang. Jangan nunggu kenyang. Jangan nunggu kenyang, karena makanan yang sudah masuk ke dalam perutmu itu sudah sebagai cukuplah untuk membuat dirimu itu tidak kelaparan. Ya, tidak juga mati orang yang tidak makan sehari 2 hari. Ya kelaparan betul. Ya, tapi kalau sampai mati tidak. Lihat orang-orang yang di rumah sakit di infus, jarang dia makan, malah tetesan cairan aja yang masuk. Ya, ada yang nggak makan sama sekali di infus terus, cuma itu aja makanan asupannya itu, enggak juga mati. Ya. Ada orang yang siup nggak sadar-sadar, nggak bisa makan sama sekali, lalu bagaimana makanannya? Dari cairan itu. Ya. Tapi kalau seandainya ada orang yang diisi kepalanya cuma ngenyangkan perut, ya Allah, kasihan banget manusia yang seperti itu. Baik. Al Hasan radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang terbaik di antara kamu kedudukannya di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling lama laparnya dan paling lama berpikirnya. Sedang yang paling dibenci Allah Ta'ala di antara kamu ialah setiap orang yang terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, dan terlalu banyak minum. Banyak makan, banyak minum, pasti banyak tidur. Nah, udah banyak makan, lemes dia punya syaraf di otaknya itu, karena sebab kenyangnya. Banyak minum begitu juga, lembab jadi dia punya otaknya. Hanya ngantuk. Kalau tidurnya pun pasti pulas. Tahu pulas kah? Tidurnya nyenyak, karena perutnya kenyang dari makanan dan minuman. Tapi lihat orang yang lapar, tidak nyenyak dia tidur. Bisa-bisa dia nggak bisa tidur, karena lapar yang membangunkannya, atau yang membuat dia tidak bisa tidur. Pasti banyak makan, banyak minum, banyak tidur, dan banyak ke kamar mandi. Orang banyak makan, banyak minum, mesti banyak keluar masuk WC, ya. La ilaha illallah. Nah, yang paling baik kedudukannya di sisi Allah yang tidak terlalu kenyang. Artinya masa laparnya itu lebih lama daripada kenyangnya. Berapa lama manusia itu dari kenyang sampai menunggu lapar lagi? Lebih pendek, ya, sebetulnya ketimbang orang yang masa laparnya lebih panjang. Cuma kita ini kan kadang-kadang dilalaikan. Belum waktunya lapar, makan. Habisin habis acara, lo ada rizkinya makan. Nanti kamu pulang dikit lagi lapar lagi tuh. Cari makanan lah, apa yang perlu disiapkan gitu. Setelah mau praktek malam ini lah praktek. Habis ini makan, balik lagi usah makan, dah minum air putih, ya. Tidur, istirahat. Tapi kalau ente nggak tiduran, mulai otaknya loading tuh, pengen makan apa ya, nyemil apa ya. Seperti itu. Nah, berarti lebih banyak terisinya perut daripada kosongnya. Yang disukai Allah, siapa yang paling lama kosong perutnya. Ketika datang laparnya, baru dia makan secukupnya. Baik. Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan kepada para malaikat siapa yang sedikit makannya di dunia. Allah berkata, lihatlah kepada hambaku, aku mengujinya dengan makanan dan minuman di dunia. Lalu ia meninggalkannya karena aku. Saksikanlah hai para malaikatku, tidaklah ia meninggalkan sesuatu makanan, melainkan aku menggantinya dengan beberapa derajat di surga. Kalau orang banyak makan gak dibanggain lah sama Allah ya. Ini ciri-ciri orang yang dibanggakan. Allah bangga kepadanya, lalu kebanggaan Allah itu dikabar dan beritakan kepada mereka para malaikatnya. Tapi kalau banyak makannya ya nggak masuk ke dalam ini kalimat. Baik. Abu Sulaiman berkata, lebih baik aku tinggalkan makanan malamku daripada sholat malam sampai subuh. Bagus itu. Jangan tinggalkan makan malam gara-gara diet, tapi tidak juga bangun malam, menghidupkannya sampai fajar tiba ya. Jadi tidak dapat dua-duanya. Makan malam ya, hatta dari sisi medis pun dikatakan kurang bagus ya, karena waktunya lambung tuh istirahat ya. Hatta dari sisi mulai terbit matahari sampai jam 9 atau jam 10 ada waktu jenjang istirahat lambung itu dari aktivitas. Tidak boleh makan yang berat. Makanya kalau pagi itu dinamakan apa? Sarapan ringan gitu ya. Ada bagian dokter lagi mengatakan tidak boleh sama sekali sarapan, karena yang paling bagus itu tidak sarapan sampai jam 9 baru makan. Bilangnya seperti itu. Ala kulli hal ya. Mana yang menurutnya baik bagi kesehatan. Nah, ini malam begitu juga. Tapi tidak juga mengosongkan perut di malam hari, kebablasan juga di ibadahnya ya. Nah, ini tidak bagus dua-duanya. Mending inti makan malam sedikit tapi bangun malamnya inti kuat ibadah. Jangan juga makan malamnya banyak, artinya kebablasan, nanti dia tidak bangun untuk tahajudnya. Ambil masing-masing porsinya. Baik. Telah kami jelaskan bahwa ia menyebabkan kelembutan hati dan kerendahan hati serta menolak kesombongan. Ini faedahnya orang yang bisa mengosongkan perutnya, mematahkan nafsu perutnya ya, keinginannya terhadap ngisi perutnya itu. Lembut dia punya hati. Jauh dia dari sifat angkuh dan sombong. Selalu dia merendah karena Allah. Ini diantara faedah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali yang pertama. Baik. Termasuk faedahnya ialah tidak melupakan orang yang mengalami musibah, tidak lupa siksaan, serta mampu mematahkan syahwat-syahwat lainnya. Dengan itu ia dapat menguasai nafsu dan setan, lalu menaklukkannya. Dengan itu ia tahan untuk tidak tidur. Oh, itu faedah yang lagi ya. Faedah mengosongkan perut ya. Mematahkan syahwat perut dan kemaluan. Baik. Seorang syekh berdiri di ujung soprah seraya berkata, hai para murid, jangan makan banyak sehingga kamu banyak minum, lalu kamu tidur banyak dan rugi banyak. Rugilah kalau udah banyak tidurnya. Rugi banyak tidur karena waktu umurnya terbuang dengan tidurnya. Imam Ghazali juga pernah menjelaskan kalau kita ini 8 jam kan waktu tidur, berarti 20 tahun itu kalau umur 60 ya, habis semua untuk tidur aja. 20 tahun 7 habis tidur aja. Nah, belum kita ini dari masa kita menjadi mukallaf, menanggung dosa dan mendapatkan pahala sendiri sejak kita balik. Masa sebelum kita balik dari awal kita dilahirkan ini sudah habis begitu juga. Gak ada nilai, gak ada artinya. Kenapa? Gak ada di situ pahala, gak ada di situ dosa. Hingga manusia itu balik, baik laki atau perempuan. Nah, di situ dia mempunyai tanggung jawab sendiri.
masing-masing. Nah, ditambah 20 tahun kalau 8 jam sehari tidur. Habis lagi sudah, ya. Sekarang kalau 9 tahun seorang wanita balik haid atau laki-laki, ya, kita ambil hitungan paling cepatnya. 9 tahun hampa waktu dia, umurnya berlalu sia-sia. Dari sejak lahir sampai dia balik 9 tahun misal. Baik. Tidur berapa jam? Katakan normal 8 jam dia tidur. Ini kita bicara 60 tahun umur orang tersebut. Kalau 60 tahun. Nah, 20 tahun dia habiskan untuk tidur saja. 20 tahun tidur saja. Lah yang dari lahir sampai balik tadi, ya termasuk dia tidur. Sisanya tidak dia bisa ngapa-ngapain. Nah, udah 20 lebih. Ya. Nah dari sejak dia balik sampai dia 60 tahun, mana yang banyak, ibadahnya kah atau maksiatnya, lalainya kah atau taatnya? Itu kan dihitung semua. Ya. Lah kalau tidurnya lebih dari 8 jam, ayo tiap hari kayak gitu, banyak ruginya. Nah, sebabnya karena perutnya kenyang, banyak makan, banyak minum, mesti banyak tidur. Orang banyak makan, banyak minum, mesti banyak tidur. Jadi kalau orang sedikit makan, ya nggak akan banyak tidur, sedikit minum. Nah itu diantara faedahnya. Baik. Dengan rasa lapar, orang dapat tekun menjalankan ibadah. Maka siapa merasa kenyang, ia pun malas dari melakukan ketaatan. Banyak makan menyebabkan banyak persiapan, seperti mencari, memasak, mencuci tangan, membersihkan makanan di gigi, dan sering masuk kamar mandi untuk buang air. Ya juga, ya. Makin banyak makan ya banyak sebab persiapan, belanja, butuh uang, ke sononya, ke pasarnya, belum balik lagi masaknya, kemudian bersihkan piringnya, apalagi masuk kamar mandinya, beli sikat gigi, odol habis beli odol, kan perlu sikat gigi dia karena kotor gigi dengan banyak makan. Ya, banyak persiapan jadinya kalau banyak makan. Diceritakan oleh As-Saryu dari seorang syekh bahwa ia menelan roti. Ketika ditanya, ia menjawab, antara mengunyah dan menelan bisa untuk membaca 70 tasbih. Masya Allah. Ngunyah makan roti itu. Dari ngunyah sampai nelan itu bisa 70 dzikir kepada Allah. Akhirnya apa? 40 tahun dia tidak mau makan roti. Sia-sianya habis waktu dia di ngunyah tadi. Kalau sekali kunyahan sampai telanan itu 70, satu roti itu berapa kunyahan? Karena umumnya mengunyah itu ya, sunnahnya ada yang mengatakan 24 kunyahan, 27 sampai 30 kunyahan. Itu kalau selain gandum atau roti. Kunyahan yang betul-betul tidak merusak lambung saat kita makan. Kunyahan yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah hancur, gitu. Semakin hancur semakin bagus dia. Baru ditelan. Bukan makan kunyah sedikit telan, lama-lama sakit lambungnya itu. Karena masih keras makanan itu dan susah untuk lambung kita menghancurkannya. Makanya Nabi mengajarkan hatta kunyahan pun dihitung oleh para ulama. Berapa kunyahan Nabi kalau makan? Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. 40 tahun tidak makan, tidak ngunyah roti gara-gara sia-sia takut. Gara-gara ngunyahnya itu bisa mengakhirkan tasbihnya atau ingatnya kepada Allah. Baik. Maka aku tidak mengunyah roti sejak 40 tahun. Siapa yang meyakini bahwa setiap jiwa sebagai permata tak ternilai, ia pun berhati-hati agar tidak menyia-nyiakannya. Termasuk faedah lapar adalah kesehatan jiwa dan badan. Karena siapa yang sedikit makannya, sedikit pula penyakitnya. Termasuk faedahnya adalah mampu mengutamakan orang lain dan mencapai keutamaan. Allahu a'lam. Allah beri pemahaman untuk kita insyaallah.
jadikan kita selalu terlindungi daripada perkara yang tidak diridhoi. Jaga perut kita dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan apa yang masuk ke dalam perut kita halalan thayyiban, dan dijadikan apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat.